Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, baik yang ada di gereja maupun Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali pada hari ini untuk kita memuji, memuliakan Tuhan kita. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita tundukkan kepala, kita berusaha teduh sejenak. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Hari lepas hari penyertaan-Mu begitu nyata dalam hidup kami. Itu terbukti kami boleh ada sampai hari ini. Semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, dan jikalau sebentar kami akan menaikkan pujian kami kepada Engkau sebagai ungkapan syukur kami. Kiranya Engkau Allah yang bertahta di atas pujian-pujian kami. Tolong kami semua yang beribadah pada hari ini Tuhan, baik kami yang ada di tempat ini maupun jemaat-Mu yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan tolong turut campur tangan-Mu, sehingga Tuhan semua boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, karena hanya dekat-Mu saja Tuhan ada ketenangan dalam hidup kami, ada kedamaian yang kami rasakan. Haleluya. Kita angkat pujian, hanya dekat.
Kita telah berkumpul di sini sebagai keluarga Allah di hadapan Allah Bapa kita untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya, mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, membawa ke hadapannya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunannya atas dosa-dosa kita, dan memohon kasih karunia-Nya, sehingga melalui putranya Yesus Kristus, kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanannya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa bersama. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami. Demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami, ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara, Allah yang Maha Kuasa yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani saudara, mengampuni dan melepaskan saudara dari semua dosamu, meneguhkan dan menguatkan saudara dalam segala kebaikan, dan memelihara saudara dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Terambil dari pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari Yesaya pasal yang ke-25 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Yesaya 25 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Ucapan syukur karena musuh sudah musnah. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu, sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Sebab Engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu, dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Puri orang luar tidak lagi menjadi kota dan tidak dibangunkan lagi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu suatu bangsa yang kuat akan memuliakan Engkau. Kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu. Sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut musim dingin. Seperti panas terik di tempat kering, kegaduhan orang-orang luar Kau diamkan. Seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan. Demikianlah nyanyian orang-orang yang gagah sombong ditiadakan. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan
yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan mengadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan yang kedua terambil dari 1 Korintus pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang kelima. 1 Korintus pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Tuhan adalah satu-satunya hakim. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayanan-pelayanan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh sesuatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menyerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang yang menerima pujian dari Allah. Demikianlah firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, saatnya kita akan mendengarkan uraian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Namun sebelumnya kita akan mengangkat sebuah pujian untuk menyambut firman Tuhan nanti. Biarlah setiap kita boleh menjadi seperti wanita yang datang mengurapi kaki Yesus. Dengan segala kerendahan hatinya, dia mau mengasihi dan menyatakan cinta kasihnya kepada Yesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata,
tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, tibalah saatnya kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menerangi hati kami, agar kami dapat mendengar dan memahami serta melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, kita telah memasuki masa Advent ketiga. Di sini ada 3 lilin yang menyala. Minggu depan kita masuk ke Minggu Advent keempat. Nanti tanggal 25 baru lilin di tengah menyala. Ya. Nah, tema kita hari ini adalah mengapa kita tidak boleh saling menghakimi. Saya jelaskan dulu. Menghakimi sesuai dengan bahasa aslinya di sini yang di dalam 1 Korintus pasalnya yang keempat itu yang sudah dibacakan tadi, itu adalah orang itu menuduh, menghakimi, ya. Jadi menganggap atau berasumsi tentang orang itu di atas dasar yang tidak faktual. Jadi dia tidak mempunyai fakta, hanya melihat atau hanya mendengar dari orang lain, dan kemudian dia mengambil kesimpulan, misalnya orang itu jahat. Ya. Menghakimi di sini termasuk juga adalah orang yang berprasangka, khususnya berprasangka buruk, bahwa orang itu tidak baik, orang itu jahat, orang itu suka menipu. Memang mungkin karena pengalaman-pengalaman kita. Tetapi kalau kita bicara fakta, tidak semua fakta-fakta yang kita kumpulkan itu lalu kemudian kita ambil kesimpulan bahwa memang orang itu jahat. Kadang-kadang kita harus berpikir, mungkin orang itu sudah bertobat, atau mungkin orang itu masih belajar untuk bagaimana dia menjadi orang yang tidak jahat. Nah, kadang-kadang dengan menghakimi seperti ini, kita tanpa sadar, kita mengatakan ketika orang itu berbicara, atau ketika kita melihat keadaan orang itu menghadapi persoalan, kita bukannya memberi dorongan, atau memberi kekuatan, atau memberi penghiburan, tapi kita lebih cenderung untuk menghakimi dia dengan kata-kata yang halus. Misalnya, kalau orang lagi masalah, lalu kita lebih cenderung untuk mengatakan, ya kamu memang punya persoalan, saya ngerti. Tapi ingat, banyak orang yang mengalami masalah yang sama dengan kamu. Nah, ini kelihatannya bagus, tetapi
kita cenderung untuk menghakimi dia, menekan dia. Dan orang yang seperti itu mungkin dia akan berkata begini, ya memang banyak yang mengalami persoalannya, saya sekarang ini lagi mengalami persoalan yang berat. Atau kita mengatakan, kamu ini kurang bersyukur kepada Tuhan. Ya memang saya mau mengucap syukur, tapi persoalannya saya ini lagi berat. Atau kita mungkin mengatakan, lupakan saja kesedihanmu, mari kita bergembira. Iya. Tapi tidak semudah orang seperti kamu untuk menghilangkan kesedihan. Karena kamu banyak uang. Kamu tidak putus pacar. Kamu juga tidak ditekan oleh orang tua. Oleh karena itu, kamu gampang saja mengatakan, lupakan kesedihan itu. Saya juga pernah mendengar orang yang berkata begini. Ketika dia melihat orang itu bersedih, dia berkomentar, bahagia itu adalah pilihan. Loh, iya pilihan, lalu bagaimana persoalan saya ini? Saya lagi berat. Dan yang paling sedih, paling orang mengatakan mengangguk-angguk kepala, tapi orang yang mempunyai masalah itu sedang ditekan oleh kita dengan mengatakan, coba kamu introspeksi dirilah. Jangan-jangan kamu punya dosa yang belum diakui. Waduh, itu berat sekali untuk mendengarkan kata-kata seperti itu. Nah, oleh karena itu, kita harus lihat cara kita untuk menolong orang, yaitu dengan cara menghakimi, dan ini tidak boleh. Apalagi kita berprasangka menuduh orang itu jahat. Ya, berprasangka buruk, berprasangka negatif. Kenapa Alkitab mengatakan bahwa kita tidak boleh saling menghakimi? Ya pertama karena firman Tuhan. Kita baru baca, jangan kamu menghakimi. Karena hanya Tuhan yang adalah hakim, yang berhak. Orang kalau dia mau menghakimi orang lain, dia itu hanya melihat sedikit saja dari apa yang ada pada orang itu. Lalu atas dasar pengetahuan yang sedikit itu, dia kemudian menghakimi orang itu. Tapi sebetulnya, yang tahu persis akan keadaan hati seseorang, itu adalah Allah sendiri. Tuhan sendiri yang tahu. Dia yang ciptakan kita. Kita tidak bisa mengatakan orang itu tidak baik hanya dari satu penampilan atau hanya karena kita tidak suka sama dia. Lalu kita kemudian orang itu tidak baik. Kita juga harus lihat dong. Orang itu menurut orang tuanya atau menurut pacarnya atau menurut istrinya atau menurut suaminya, ya orang itu yang terbaik. Lalu kenapa kita yang tidak ada hubungan apa-apa lalu kemudian kita katakan hati-hati, orang itu tidak baik? Ini berbahaya. Karena apa? Ya firman Tuhan bilang, ini pengalaman Paulus. Rasul Paulus dihakimi oleh segelintir orang yang ada di sekitar dia. Bahkan mereka tidak percaya sama dia sebagai rasul. Di dalam pembacaan kita tadi, Rasul Paulus langsung katakan, kita ini sama-sama manusia. Nanti di sana kemudian kita dihakimi oleh Tuhan. Di dunia ini ketika kamu menghakimi saya, ingat kita ini sama-sama manusia. Nah, pertama firman Tuhan, tapi yang berikut ialah dengan sikap kita menghakimi, apalagi menyebarkan kejahatan, kejelekan orang lain, kita tahu resikonya. Di Madura beberapa waktu yang lalu, di satu desa, ada warga desa itu kehilangan sepeda motor. Lalu kemudian mereka membentuk satgas keamanan desa. Tengah malam ada motor masuk di desa mereka, goncengan. Dan mereka itu langsung dituduh, inilah pencurinya. Tahu nggak akibatnya apa?
orang itu dibakar bersama-sama dengan motornya. Setelah diteliti, dia itu mau mencari kawannya di desa itu. Ada sesuatu yang mendesak malam itu sehingga dia masuk ke desa itu. Kasihan, tapi sudah jadi arang, dibakar hidup-hidup. Ini oleh karena apa? Prasangka yang buruk, yang tidak didasarkan pada fakta yang sebenarnya. Nah, bangsa kita ini banyak sekali prasangka orang-orang tertentu kepada pemerintah. Kemudian prasangka antar agama, prasangka antar golongan, prasangka antar suku, antar pribadi. Dan repotnya bahwa prasangka ini, sikap menghakimi ini sudah ditambah-tambah lagi, Wah, dia itu tidak menyediakan minuman buat saya. Kok orang lain dikasih minum, kok saya dilewati? Lalu dia mulai berpikir, berarti orang ini ada sentimen dengan saya. Ya udah, saya pergi. Loh, kita belum tanya, kita baru melihat satu fakta kecil dan kita mengambil kesimpulan itu juga salah. Ketika kita bertanya, kenapa kok saya dilewati? Oh, soalnya saya lihat di sebelah kamu sudah ada minuman. Enggak, itu minuman orang lain. Oh, berarti salah paham, salah mengerti, misunderstanding. Kalau begitu, maafkan saya. Selesai. Karena apa? Ada check and recheck. Begitu juga di dalam keluarga. Kamu kok waktu saya bicara, kok kamu enggak dengar? Berarti kamu enggak cinta sama saya. Itu kesimpulan logika di mana? Ini adalah tidak berpikir dengan akal sehat. Orang yang punya akal sehat, dia tidak cepat-cepat untuk menghakimi seperti itu. Kalau orang itu kemudian cuek, kita katakan orang itu sombong. Loh, emang dari penampilan itu kita berani-berani mengatakan bahwa orang itu sombong? Hanya Tuhan yang mengatakan orang ini sombong dan orang ini rendah hati. Nah, saudara-saudara sekalian, kerusakan oleh karena sikap ini sudah begitu parah di bangsa kita. Menuduh pemerintah tidak becus, menuduh golongan ini tidak baik, menuduh golongan itu kafir, menuduh golongan itu sesat. Nggak usah antar agama, antar denominasi pun bisa seperti itu. Nah, saudara-saudara sekalian, kita tidak dapat menjadikan diri kita ini sebagai Tuhan atas orang lain. Kalau mau jadi Tuhan, harus tahu dong keseluruhan isi hatinya. Sehingga saudara-saudara sekalian, jangan kita terjebak dalam dosa menghakimi ini. Kita menyejajarkan diri kita dengan Tuhan. Ini sangat menakutkan sebetulnya. Dan terutama, orang yang punya sikap suka menghakimi adalah orang yang sedang merusak dirinya sendiri. Jadi dia merusak dirinya sendiri. Mengapa dia merusak diri sendiri? Orang yang suka menghakimi itu adalah orang yang menghambat perkembangan kedewasaan kepribadiannya. Coba lihat, perbedaan antara orang yang pribadinya bertumbuh, kejiwaannya bertumbuh menjadi dewasa dengan kekanak-kanakan. Orang yang kanak-kanak dalam segi mental itu biasanya cepat menghakimi. Tapi orang yang dewasa kita lihat, dia tidak cepat menghakimi, malah dia menasihati. Jangan dong, apalagi kalau kita sudah curhat kepada orang yang mengalami hal yang sama. Kita cenderung begini, bukan cuma kamu kok yang dibikin begitu sama dia, saya juga mengalami. Nah, ini adalah suatu kerusakan di dalam masyarakat kita. Orang yang dewasa dia akan bilang begini, ya memang saya juga mengalami, bisa saja saya juga pernah mengalami hal yang sama dengan kamu. Tetapi kita juga perlu berpikir bahwa orang itu butuh doa kita. Orang itu ya gitu-gitu tapi dia disayang oleh suaminya. Gitu-gitu dia disayang oleh anak-anaknya. Gitu-gitu dia juga disayang oleh Tuhan. Gitu. Nah,
Kalau orang yang suka menghakimi, sikap menuduh, menghakimi, berprasangka, sebenarnya orang itu orang yang tidak percaya kepada dirinya sendiri. Karena apa? Dengan dia menghakimi, dia sudah merasa bahwa orang ini di bawah, jahat, dan saya di atas. Artinya apa? Harga diri orang itu masih dicari dari pengakuan orang lain. Oh iya, betul. Kamu betul, dia jahat. Kamu betul, dia salah. Saudara sekalian, orang yang di dalam Tuhan, dia mengambil harga dirinya bukan dari orang lain. Dia mengambil harga dirinya itu dari Tuhan. Ya, Yesus itu masuk di dalam hidup saya. Dan Yesus itu dari surga. Dia mulia, bahkan dia adalah Allah sendiri. Tapi dia mau masuk dalam hidup kita. Dan itu kita diingatkan oleh firman Tuhan dan juga diingatkan oleh perjamuan kudus. Ketika kita perjamuan kudus, kita diingatkan, oh Yesus ada di dalam hati saya. Saudara sekalian, yang berharga kita miliki. Lalu kemudian kita masih mencari, ini belum cukup, kita perlu cari lagi dari yang lain. Misalnya saudara sekalian, satu kotak korek api, dulu kan kotak korek api begitu ya, untuk pasang kompor atau orang mau pakai merokok, biasanya ada kotak korek api. Kalau di dalam kotak korek api itu hanya tinggal ada 2 batang itu, lalu hilang, mau dicari nggak? Mau dicari nggak? Nggak perlu dicari, udah kalau mau hilang, hilang aja, murah. Tetapi kalau ada orang yang kotak korek apinya hilang dan dia itu kayak stres. Mana kotak korek api saya, mana? Anda tahu enggak kenapa dia jadi stres? Karena di dalam kotak korek api itu dia simpan 5 butir berlian. Nah, 5 butir berlian itu mungkin harganya 10 M. Dan bayangkan 10 M itu ada di kotak yang tidak berharga itu. Saudara, hidup kita ini seperti kotak korek api yang tidak berharga itu. Kalau isinya itu hanya 2 batang itu, ya hilang-hilanglah. Tapi kalau di situ ada barang yang berharga, berlian, kita stres, cari di mana itu, lapor polisi kalau perlu. Itulah sebabnya saudara, Yesus memberikan satu perumpamaan, itu bagaimana harta yang berharga itu dicari sampai ditemukan mutiara itu. Karena apa? Itu mahal. Saudara, di dalam hidup kita, orang boleh melihat hidup kita itu tidak baik, boleh. Rendah, silakan. Orang melihat kekurangan kita, oke, tidak apa-apa. Tapi satu hal yang kita perlu pegang di sini ialah di dalam hidup kita ada mutiara yang sangat berharga, yaitu Yesus sendiri. Nah, Yesus ada di dalam hidup kita. Itulah sebetulnya yang jadi pegangan kita. Apa kata orang silakan, Paulus juga begitu. Apa kata orang silakan, tapi saya tahu saya ini hamba Kristus. Hamba itu artinya pembantu rumah tangga, lebih dari itu. Saya ini adalah hamba. Bahkan Yesus bilang, kamu ini kalau mau direndahkan sedemikian rupa, ingat, kamu itu adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kalau kita pegang ini saudara sekalian, kita tidak terpengaruh dengan apapun kata orang. Tidak usah terpengaruh. Ada Yesus itu cukup. Nah, orang yang suka menghakimi itu, atau orang yang suka menuduh, orang yang berprasangka, adalah orang yang sebetulnya tidak mengakui akan keadilan Allah. Di dalam kitab Yesaya tadi itu sudah diceritakan tentang Allah kita. Dia adalah Allah yang mengatur segala sesuatu. Dia adalah Allah yang bertanggung jawab terhadap kehidupan ini. Dia pencipta. Ingat, Allah menciptakan manusia, kita semua, itu sungguh amat baik loh. Anda tahu, ciptaan-ciptaan lain,
apakah itu binatang, tanaman, tumbuhan, langit dan bumi termasuk. Itu cukup Allah berfirman, jadi jadilah. Jadi jadilah. Cukup begitu. Jadi. Tapi manusia, Anda dan saya, itu diciptakan oleh tangannya sendiri loh. Diciptakan karena apa? Bagi Tuhan ini sangat berharga di hati saya. Lalu sudah itu apa? Dia tidak mengatakan hiduplah. Tidak. Sudah bikin ya dari tanah liat. Lalu apa yang Allah lakukan? Dia kemudian hembuskan nafasnya sendiri ke dalam diri kita. Itu binatang tidak dihembuskan nafas Allah, tidak. Tumbuhan juga tidak dihembuskan, tidak. Manusia, dia hembuskan nafasnya sendiri. Nafas kehidupan yang ada pada Anda semua, itu adalah nafas Allah. Nafas Allah. Jadi kita harus hargai ini loh. Saya hidup karena dia. Kalaupun saya berharga disanjung tinggi oleh orang lain, ujung-ujungnya ialah kita sama. Lahirnya sama, tidak bawa apa-apa. Seperti dalam kitab Ayub, pergi pun tidak bawa apa-apa. Memang ada orang-orang tertentu yang kalau dikubur, ya pakaiannya dibawa, semua dibawa gitu, ya. Mobil nggak dibawa, tanah nggak dibawa, ya kan? Emas masih bisa dibawa. Makanya terjadi pencurian di kuburan karena mereka tahu ini ada barang berharga di dalamnya. Saudara, semua kita ini akan jadi tanah. Kita semua itu akan mengakhiri hidup ini dengan tidak bawa apa-apa. Di dunia ini kita itu hanya sementara numpang. Oleh karena itu saudara sekalian, kalau kita menyadari bahwa Allah lah yang punya hak hidup ini, kita hanya berkata, kita sama-sama manusia. Orang yang menghakimi tidak menyadari bahwa apa yang dia lihat sama orang lain itu sebetulnya ada juga sama dia. Kalau saya lihat orang itu sombong, saya mungkin berkata begini, mungkin saya lebih sombong juga dari dia. Kalau kita menyadari Allah itu adil, artinya dia yang mengatur semua ini, dia mengatur segala sesuatu. Kesadaran itu sangat penting di dalam kitab Yesaya pasal 25 tadi. Artinya begini, saya pernah sedih loh, dituduh oleh orang macam-macam, dituduh. Bertahun-tahun yang lalu saya dituduh. Dan akibatnya Ibu Hertina nangis. Saya juga nangis. Dituduh sesuatu yang tidak kami lakukan. Saudara, tahu nggak sikap saya? Kenapa tiba-tiba saya berhenti bersedih, berhenti menangis? Ini kesaksian saya. Sementara saya jalan, saya merenungkan Allah itu adil. Kalau Allah itu adil, artinya apa? Dia izinkan saya untuk alami itu. Dan saya tiba pada kesimpulan, oh, apa yang dibuat oleh orang itu terhadap saya, jangan-jangan saya pernah lakukan itu juga kepada orang lain. Saya pikirkan, iya, inilah mungkin balasannya. Ya, ingat kalau orang menuduh seperti itu kepada saya, ingat saya juga mungkin pernah melakukan itu kepada orang lain. Lalu yang berikut, kalau saya tidak melakukan, bagaimana? Allah tetap adil. Dia akan mengangkat kita. Dia akan menunjukkan keadilannya itu kepada kita. Sehingga orang itu suatu saat dia akan berkata, waduh saya salah. Dan itu pernah dilakukan terhadap Yesus. Yesus dituduh menghujat Allah. Dia dibunuh, dia disiksa sampai mati di kayu salib. Tapi ketika Allah menunjukkan keadilan, Allah bangkitkan dia dari antara orang mati. Sehingga orang-orang di sekitar dia itu berkata, sungguh orang ini benar. Oleh karena itu saudara sekalian, kita dituduh, okelah silakan. Kita berkata Allah itu adil. Katakan Allah itu adil. Mungkin saya pernah melakukan itu juga, ya udahlah, terima saja. Jangan balas, jangan membalas. Ingat itu, jangan membalas. Kenapa? Kalau kita balas, maka kita sama mengatakan
Tuhan itu tidak adil. Makanya jangan menghakimi ini, itu sudah didahului. Ini leksionari kita, bagus ya. Leksionari Anglikan itu bagus. Pembacaan perjanjian lama itu berkaitan dengan perjanjian baru. Mengapa kita tidak boleh menghakimi? Karena di sana dikatakan di Yesaya 25 tadi dibacakan oleh Ibu Hertina bahwa Allah itu adil, Allah itu berkuasa, Allah itu berdaulat. Kalau kita balas, itu sama dengan kita mengatakan bahwa saya lebih tahu daripada Tuhan. Nah, kita tidak boleh begitu. Allah Maha tahu, Dia tahu segala sesuatu, mending kita diam. Nah, pertanyaan, muncul persoalan. Loh, kalau begitu apakah kita mendiamkan saja perbuatan jahat orang itu? Tentu di dunia ini Allah menghadirkan polisi, betul nggak? Allah menghadirkan pemerintah. Dalam hal ini ya, Rasul Paulus mengatakan pemerintah adalah wakil Allah. Dalam hal ini, dalam menegakkan keadilan. Kalau saudara misalnya dirugikan, barangnya dicuri, lapor polisi. Polisi bertindak tidak adil, itu akan naik ke kejaksaan. Kalaupun saudara hadir di dalam pemerintahan yang tidak adil, maka masih ada hakim yang adil, itu adalah Tuhan. Suatu waktu Dia akan tunjukkan keadilannya itu. Tentu di antara kita banyak juga yang mungkin punya jiwa atau karakter untuk sikap untuk menghakimi. Sebaiknya pakai akal sehat. Check and recheck. Cek dulu. Salah satu pastor kita mengatakan begini, ketika dia dengar ocehan, wah ini orang ini seperti ini gitu. Pastor itu katakan begini, kamu sudah berbicara dengan dia belum? Belum. Pergi dulu bicara dengan dia, baru ambil kesimpulan seperti itu. Saya kira itu bagus. Check and recheck. Kalau kita mengatakan bahwa orang itu jahat sama saya, mari temui dan berbicara. Saya kok merasa seperti kamu menuduh saya bahwa saya itu jahat. Oh enggak, saya salah ngomong dan yang menyampaikan itu salah mengerti. Udah, beres. Kalau orang salah mengerti atau tidak tahu, dan kita punya kata-kata Yesus, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu atau mereka tidak mengerti apa yang mereka katakan. Dan yang berikut ialah yakin bahwa kita ada di dalam genggaman Allah, genggaman Yesus yang hakim, yang adalah hakim yang adil, dan Dia akan memperlakukan hidup kita ini adil kok. Tidak ada yang tidak baik di dalam kehidupan ini yang Allah ciptakan. Semua baik. Dan kita suka dengar lagu itu, semua baik, sungguh teramat baik. Apa yang diperbuat Tuhan sungguh baik. Begitu lagunya, kira-kira begitu ya. Nah, pokoknya seperti itulah. Ya, saya tidak menghafal tapi kira-kira lagunya seperti itu, yaitu bahwa kita sadar, kita yakin kita masih punya Tuhan yang adil. Dialah hakim yang di atas segala sesuatu. Oleh karena itu mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita katakan, Tuhan, kalau orang berlaku tidak adil sama saya, Engkau ada di dalam saya. Engkau memperlakukan hidup ini secara adil. Itulah doa kita. Itulah sikap kita dalam menyambut Natal ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu, menguatkan, mengingatkan kami dan menguatkan iman kami. Biarlah Tuhan kami sebagai murid Yesus terus belajar dari waktu ke waktu, sehingga kami menjadi serupa dengan Yesus. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan ini. Kami menyerahkan saudara-saudara kami, baik ada yang di tempat ini maupun yang sedang mengikuti lewat media sosial, Zoom dan YouTube. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama gereja di seluruh dunia. Mari kita bangkit berdiri. Bersama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati, pada hari ketiga dia bangkit kembali, ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah, pencipta dan pemelihara kehidupan manusia, kami berdoa untuk setiap orang dari setiap ras dan dalam setiap keperluan. Biarlah jalan-jalan-Mu dikenal di bumi dan kuasa penyelamatan-Mu kepada semua bangsa. Khususnya kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa ini, mulai dari pusat sampai ke daerah. Berkati Tuhan presiden kami, presiden, wakil presiden, berikan pada mereka Tuhan hikmat dalam memimpin bangsa ini. Biarlah bangsa kami ini semakin baik ya Tuhan. Berkati juga, berikan hikmat kepada para petugas Satgas Covid. Biarlah Tuhan Covid ini cepat berlalu dari bangsa kami ini. Tuhan dalam kemurahan-Mu, kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia. Tuntun dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang mengaku dan menyebut dirinya orang Kristen dapat dituntun pada jalan kebenaran dan memegang teguh iman dalam kesatuan roh, dalam ikatan damai sejahtera, dan dalam kebenaran hidup. Khususnya kami berdoa untuk seluruh gereja yang ada di dunia ini. Kami juga berdoa untuk gereja Anglikan yang ada di Indonesia. Kami berdoa untuk para pemimpin gereja Anglikan. Kami berdoa untuk bishop kami, The Right Reverend Titus Chung, Dean kami, The Reverend Timothy Chong, Associate Dean, Ketua Imam Penanggung Jawab kami, The Reverend Yopi Buyung. Tuhan berkati para pemimpin gereja kami ini, berikan pada mereka Tuhan hikmat ya Tuhan dalam memimpin gereja kami. Sertai Tuhan segala aktivitas mereka. Berkati keluarga mereka, anak-anak mereka ya Tuhan, berkati pelayanan mereka. Kami juga berdoa untuk para pastor dan pengurus gereja Anglikan St. Paul ya Tuhan. Berikan pada mereka Tuhan hikmat dalam memimpin gereja Anglikan St. Paul ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk ekstensi Subang. Berikan pada mereka Tuhan hikmat Tuhan di ekstensi yang ada di Subang. Berkati Ibu Rita ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan dalam kemurahan-Mu, kami menyerahkan kepada kebaikan-Mu sebagai Bapa mereka yang cemas dan tertekan dalam pikiran maupun secara jasmani. Hiburkanlah dan lepaskanlah mereka dalam keperluan mereka. Berikanlah kesabaran kepada mereka dalam penderitaan mereka, dan munculkanlah kebaikan dari kesulitan mereka. Khususnya kami berdoa untuk jemaat yang berulang tahun pada minggu ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk adik Yedide, adik Chandra. Tuhan berkati ya Tuhan segala aktivitasnya. Tuhan berkati pertumbuhannya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Cihermin. Tuhan berkati ya Tuhan segala aktivitas dan pelayanannya. Tuhan berkati keluarganya dan anak-anaknya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat yang ada di St. Paul ya Tuhan.
Tuhan berkati seluruh jemaat ini ya Tuhan. Kalau ada jemaat yang mengalami sakit penyakit atau mengalami kelemahan tubuh, biarlah Tuhan melawat mereka, menjamah mereka, dan biarlah mereka Tuhan sembuh ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk ibadah pranatal yang akan diadakan tanggal 18 ini ya Tuhan. Tuhan berkati segala yang terlibat di ibadah pranatal ini ya Tuhan. Tuhan berkati juga Silpiani sebagai ketua panitia Natal. Berikan pada kami semuanya hikmat ya Tuhan dan kesehatan. Biarlah Tuhan apa yang kami lakukan di ibadah pranatal itu, biarlah itu sebagai hormat dan kemuliaan untuk nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang Maha Pengasih, terimalah doa-doa ini demi putra-Mu Juru Selamat kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita tiba giliran kita akan memberikan persembahan kita. Kita dapat memberikan persembahan kita ditransfer melalui rekening gereja yang tertera di layar Anda, dan juga dapat dikumpulkan di rumah masing-masing dan nanti diberikan kepada petugas atau bendahara. Terima kasih, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk persembahan kita bersama. Bagi-Mu ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemegahan, dan keagungan, karena segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu. Segala-galanya berasal daripada-Mu, dan dari milik-Mu sendiri kami mempersembahkannya kepada-Mu. Amin. Kita masuk kepada pengumuman. Bu Natalina. Baik Bapak Ibu, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Reverend Yopi Bui yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang akan memberkati baik dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dan dalam kesehatan. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik Yedija dan juga Ibu Hermin. Tuhan Yesus memberkati. Rencana pelayanan kita di sepanjang Desember ini, nanti tanggal 20, sebelumnya tanggal 18 ada pranatal gabungan pada pukul 5 sore. Diharapkan kepada semua jemaat Tuhan untuk bisa bergabung di perayaan Natal tanggal 18 nanti. Lalu tanggal 24 malam kita ada Christmas Eve. Tapi pelayanan ini ibadah di keluarga masing-masing, tapi kita nanti join dalam satu Zoom. Nanti akan dibagikan link Zoom-nya, waktu akan menyusul, para petugas akan menyusul. Lalu tanggal 25 Desember kita ada ibadah Natal umum jam 11. Jam 11, di ibadah Natal ini jemaat Tuhan boleh hadir, tapi nanti akan dikasih link pendaftaran.
Kita rencana ada perjamuan kasih, kita akan melihat situasi nanti, kan ada pemberitahuan selanjutnya. Kita harap supaya jemaat Tuhan selalu melihat info-info yang di-share di dalam grup gereja kita. Lalu tanggal 31 Januari, sebelum-sebelumnya kan kita suka ada ibadah. Tapi untuk saat ini kita diberikan kesempatan untuk kita melakukan ibadah dengan keluarga kita masing-masing. Kita akan bertemu kembali tanggal 1 Januari pukul 11, ibadah perjamuan kudus dan ibadah awal tahun. Tanggal 25 pun nanti kita ada perjamuan kudus. Ya, artinya kita ada perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin beribadah secara onsite, boleh mendaftarkan diri nanti setelah kita bagikan link pendaftaran. Untuk sementara mungkin itu yang bisa saya bagikan. Pengumuman hari ini mungkin ada tambahan dari Referen Ibu Biung. Tambahan berikut yaitu saya hanya mengucapkan selamat beribadah kepada saudara-saudara yang ada di ini. Saya lihat ada sekian banyak, ada Pak Agus, Pak Alamta, Pastor Henry, ya, Pak Johan, lalu ada Ray yang dari Kamboja, dari Subang begitu setia, ya, ada dari Kalimantan, ya. Ada Ibu Viseta, ada Yefta yang baru melaksanakan pernikahan mereka dan ikut bersama kita. Pak Aan Sugiarto, betul ya, Pak Aan Sugiarto, ada Pak Johan Iren, ada Bento, Pak Agus Mujiono, ya. Tuhan memberkati. Dan mengenai tanggal 18 ibadah pranatal dan perayaan pranatal itu jam berapa? Jam 5 sore ya. Dan minggu pertama di bulan Januari itu ada baptisan. Jadi saudara-saudara yang mungkin anaknya belum dibaptis, ya, mungkin bisa mendaftarkan diri kepada sekretaris, dan saya yakin bahwa Anda semua diberkati oleh Tuhan sampai dengan saat ini. Jaga prokes, ya, dan tetap sehat, bergantung kepada Tuhan. Itu saja pengumumannya. Serahkan pada Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat siang hari ini. Sebelum kita menerima berkat, kita akan mengangkat pujian. Kita mengungkapkan syukur kita kepada Allah kita untuk kasih setianya yang besar dalam hidup kita. Katakan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
Saudara sekalian, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian senantiasa bersama kita, katakan amin. Silakan duduk untuk kita bersatu dulu sebentar. Amin. Baik Bapak Ibu, rangkaian ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bersalam-salam dengan satu dengan yang lain, silakan di-unmute audionya. Silakan saling sapa satu dengan yang lain. Bagi Bapak Ibu yang mau ngopi-ngopi cantik, makan pisang goreng, silakan disediakan di rumah masing-masing. Selamat hari Minggu Pastor Alanta, selamat hari Minggu Pastor Henry. Kita tunggu kehadirannya nanti Pak di tanggal 18